Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah R dari program studi Akuntansi Syariah semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Islam IAIN Palopo. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang penentuan harga transfer. Silahkan disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, pada materi penentuan harga transfer ini terdapat 5 sub pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian harga transfer. Yang kedua, karakteristik dan syarat terpenuhinya harga transfer. Yang ketiga, cara memilih dan menentukan harga transfer. Yang keempat, tujuan harga transfer. Dan yang kelima, metode harga transfer. Nah, pembahasan pertama, pengertian harga transfer. Harga transfer dapat diartikan bahwa harga barang dan jasa yang ditransfer antara pusat pertanggungjawaban atas suatu organisasi tanpa melihat bentuk pusat pertanggungjawaban. Harga transfer meliputi semua bentuk alokasi biaya dari harga jual produk ataupun jasa yang ditransfer antara pusat laba. Definisi istilah kata harga transfer. Harga transfer ialah suatu harga barang atau jasa yang ditransfer antara pusat laba dalam perusahaan yang sama. Sedikit-dikitnya satu dari pusat pertanggungjawaban ialah pusat laba, karena manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh. Maka setiap transfer barang atau jasa antara pusat laba selalu diperhatikan di dalamnya unsur laba. Yang kedua, karakteristik dan syarat terpenuhinya harga transfer. Yang pertama, karakteristik harga transfer. Nah, pada bagian ini terdapat 3 karakteristik. Yang pertama, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang sangat signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi oleh divisi pembeli. Yang kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diverifikasi dan sekaligus mengintegrasi divisi yang dibentuk. Selanjutnya, syarat terpenuhinya harga transfer, di mana syarat terpenuhinya harga transfer ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, sistem harus dapat memberikan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh satu pusat laba untuk dapat menentukan trade-off opinium antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, laba yang dihasilkan harus dapat menggambarkan dengan baik trade-off perusahaan antara biaya pendapatan yang telah ditetapkan di setiap pusat laba, di mana setiap pusat laba harus memaksimalkan laba perusahaan. Yang ketiga, tingkat laba yang diperlihatkan oleh masing-masing pusat laba harus mencerminkan besarannya kontribusi laba dari masing-masing pusat laba terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, cara memilih dan menentukan harga transfer yang benar. Nah, dalam memilih dan menentukan harga transfer yang benar, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah terdapat pemasok dari luar? Nah, jika ada, maka harga pasar atau harga transfer yang baik adalah berdasarkan biaya atau negosiasi. Jika ada, maka perlu mempertimbangkan biaya variabel penjual. Yang kedua, apakah biaya variabel penjual lebih kecil dari harga pasar? Jika ya, maka harga penjual lebih tinggi dari harga pasar. Sebaliknya, jika membeli di luar pasar, sebaiknya jika ia memberikan variabel penjual lebih rendah dari harga pasar dan harga penjual lebih rendah, maka sebaiknya membeli di dalam. Yang ketiga, apakah unit penjual beroperasi pada kapasitas penuh? Jika tidak, berarti penjual harus menyediakan pembeli dan internal dengan harga transfer yang berbeda di antara harga variabel yang lain dan harga pasar yang perlu menentukan dan membandingkan penentuan
kebutuhan biaya penjualan internal dan biaya oportunitas atas penjualan yang hilang pada unit penjualan. Selanjutnya, tujuan harga transfer. Nah, pada tujuan harga transfer ini terdapat 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada pusat pertanggungjawaban untuk membuat keputusan. Yang kedua, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbalan yang baik dan optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita, dalam artian meningkatkan laba usaha namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang keempat, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Yang kelima, sistem dalam masing-masing unit bisnis harus sederhana sehingga dapat lebih mudah dimengerti. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu metode harga transfer. Dalam metode harga transfer ini terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harga transfer berdasarkan harga pasar atau yang biasa disebut dengan market based pricing. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar merupakan penentuan harga transfer yang paling independen dan wajar, karena barang dan jasa yang ditransfer dimulai berdasarkan harga pasar yang berlaku. Artinya, produk, barang atau jasa yang diproduksi oleh pusat pertanggungjawaban, dalam hal ini unit bisnis atau penjual, dimulai dengan harga yang berlaku di pasar, sehingga memperoleh laba pada posisi unit dan bisnis yang melakukan pembelian dari grup yang sama, maka pembeli membayar harga yang sewajarnya. Yang kedua, harga transfer berdasarkan harga pokok atau yang biasa disebut dengan cost based transfer pricing. Metode penentuan harga transfer berdasarkan harga pokok produksi berdasarkan biaya yang ditimbulkan oleh unit bisnis atau penjual dalam memproduksi barang atau jasa. Nah, dalam pembahasan harga transfer ini, harga pokok atau biaya yang dimaksud ialah harga pokok standar atau biaya standar. Yang ketiga, harga transfer berdasarkan negosiasi atau yang biasa disebut dengan transfer pricing based on negotiation. Dengan tidak adanya ketersediaan harga pokok di pasar, perusahaan memberikan kebebasan kepada unit bisnis dan kepentingannya untuk melakukan negosiasi terhadap harga transfer yang diinginkan. Negosiasi antara divisi akan membantu tercapainya tujuan harga transfer pricing itu sendiri. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang metode penentuan harga transfer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.